Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu. Edisi hari ini dengan tema Wakil Rakyat Peduli Kasus Perempuan dan Anak. Kita masih dengan narasumber kita itu Bu Ainul Mardianti. Tadi di segmen sebelumnya kita bahas bahwa perihal dengan kasus yang menimpa anak nih Bu, baik sebagai pelaku ataupun korban. Tapi di Bengkulu sendiri kasusnya terlalu banyak, yang mendampingi jumlahnya tidak sebanding lah dengan jumlah kasusnya. Kalau di Bengkulu sendiri itu Bu, banyak yang anak ini sebagai korban kah atau sebagai pelaku itu Bu? Banyak sebagai korban ya. Sebagai korban dia juga pelaku. Artinya gini, pada saat ada kasus kejahatan yang maaf ngomong kata jeleknya itu begal, ya saya telusuri sampai ke sekolah-sekolah. Sampai kemana kebanyakan anak-anak itu tidak diperhatikan oleh orang tua. Dan anak itu anak kos semua. Artinya di sini ada pengawasan yang hilang. Oke, artinya posisi dia sebagai pelaku juga sebagai korban juga harus dilihat. Korban dari ketidakharmonisan keluarga. Jadi ini anak ini imbas daripada keretakan keluarga mereka, sehingga dia pergi dari orang tua, kos, sekolah dibiayai. Tapi kan orang tua tidak mengawasi anak ini, tidak memberikan kasih sayang. Artinya di sini orang tua juga salah. Kenapa anak ini masih usia anak dibiarkan dia hidup berkelana, terus tidak diperhatikan, tidak diberi kasih sayang, tidak diberi kebutuhannya. Oke, jadi cukup complicated ya Bu permasalahannya ya. Karena permasalahan. Ketika kita lihat seperti itu Bu, ini saya coba menjadi yang di tengah-tengah nih Bu. Ketika misalkan si anak ini tadi yang memang di bawah umur melakukan perbuatan yang Ibu sampaikan tadi bahwa dia tidak mengetahui dampaknya dan dia juga sebagai korban atas ketidakharmonisan di dalam keluarga. Tapi kita lihat dampaknya juga Bu, dampaknya merugikan orang lain misalkan atau sampai melukai orang lain, itu seperti apa Bu kalau sampai seperti itu? Tetap hukuman itu tetap di Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang SPPA tadi itu bahwa kalau usianya mendekat ini tapi pergaulannya, terus kronologisnya, terus melukai orang banyak, korban yang tidak mau memaafkan, jadi dia tetap tidak bisa diversi, dia tetap dilanjutkan tapi vonisnya rehab atau dia tetap sekolah tapi di dalam penjara. Oke, jadi tidak menghalangi haknya juga untuk mendapatkan pendidikan. Nah, karena tadi masih di bawah umur, ada kesalahan juga dari pola asuh orang tua yang harusnya memberikan kasih sayang dan lain sebagainya. Pertanggungjawaban dari orang tua ini seperti apa Bu? Terlepas dari aturan yang ada nih ya Bu ya. Kadang kita pengen panggil ya orang tua karena kasus kita terlalu banyak. Kemarin saya data semuanya itu, saya ke lapas ya, ke lapas anak, mendata semua itu, dan lapas anak nanti melakukan konseling sehingga orang tuanya itu dipanggil. Nah, orang tuanya juga punya kesibukan, mereka berkebun, mereka mencari nafkah, mereka tidak paham tentang pengasuhan itu. Mereka tidak paham bagaimana pembentukan karakter yang dimulai dari usia-usia berapa, bagaimana psikologis anak, dia tidak paham. Jadi kita harus gimana? Kita yang paham kita membantu. Kita membantu pemerintah, membantu anak tersebut, maka di lapas anak itu terkadang ada bimbingan konseling untuk anak. Untuk anak ya Bu ya, karena juga itu yang sangat dibutuhkan oleh anak ini. Dan rata-rata karena alasan ketidakharmonisan dalam keluarga atau seperti apa Bu? Nah, tidak harmonis keluarga, pergaulan bebas, terus juga ikut-ikutan teman, terus juga merasa itu tadi, makanya anak-anak ini terkadang dia belum bisa berpikir secara rasional dikarenakan dia masih terpengaruh dengan pergaulan dan terbawa emosi dengan persoalan-persoalan yang ada. Oke, ini umur anak ini yang rata-rata sudah melakukan tindakan kejahatan ini di umuran yang hampir dewasa sebenarnya Bu ya? Iya, 16-15 tahun. Ada usia 15-16 itu sudah membunuh ada. Ada juga ya Bu? Ada. Sampai melakukan tindakan? Ada. Karena narkoba. Karena narkoba, terus juga dendam terhadap masa lalu hidupnya,
Itu banyak sekali dia melakukan seperti, nah ini kan akhirnya anak ini mempunyai kepribadian yang sakit. Kepribadian yang sakit ini kan luka batinnya, sehingga ini harus diobati. Nah kita yang memahami itu, kita mengobati dengan cara mungkin dia mendekatkan diri kepada Tuhan, terus juga dengan cara memaafkan, dengan cara kita konseling, memberikan perhatian, memberikan luka batinnya itu kita konseling agar dia tahu bahwa luka batinnya ini tidak usah dibawa sampai usia dewasa, selesai sampai di sini. Mungkin ada kesalahan orang tua yang memang itu dia tidak sengaja. Oke, ini kan pendampingannya harus lebih intens ya Bu, kalau sampai tindakan semakin berat tindakan akan semakin jauh juga betul. pendampingan yang harus dilakukan. Ini kalau sampai melakukan tindakan pembunuhan tadi seperti apa Bu pendekatan dilakukan oleh nah ini kita akan bahas di segmen selanjutnya Ibu. Kita akan jeda terlebih dahulu. Baik. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.